Oke Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan ini dikirim sama Wawa kita yang bernama Hana dari Kalimantan. Halo Hana. Nah, sekilas informasi tentang Hana, Wak, dia ini adalah ibu muda yang punya seorang anak perempuan yang bernama Kinan. Pengalaman horor ini tuh terjadi ketika Hana ini lagi nemanin Kinan opname di sebuah rumah sakit yang ada di Kalimantan. Nah, jadi ceritanya pada suatu hari Kinan ini tiba-tiba jatuh sakit. Hana langsung membawa Kinan ke IGD untuk diperiksa. Nah, di situ dokter bilang kalau Kinan kena pneumonia, Wak, dan harus diopname sementara waktu untuk bisa cepat sembuh. Mendengar saran dari dokter, Hana sama Bang Adam suaminya terpaksa ya setuju lah gitu kan. Bang Adam pun segera langsung mengurus administrasi, sementara Hana berharap pada saat itu bisa mendapatkan kamar yang nyaman, Wak, ya minimal kelas 1 lah, yang isinya cuman diisi sama 2 pasien aja. Tapi ternyata waktu itu semua kamar kelas 1 di bangsal anak udah full. Yang tersisa hanya kelas 3 yang sekamar isinya ada 6 pasien. Wah, nah, mendengar saran itu Hana langsung nolak. Ibu, suster, perawat, mohon maaf nih, saya nggak bisa kalau di kelas 3, nanti takut anak saya nggak nyaman istirahatnya. Oh, kalau ibu mau tetap di kelas 1, saat ini ada sih Bu kamar yang lagi kosong, cuman di bangsal dewasa lantai 5. Nanti kalau misalnya ibu mau, ya udah nggak apa-apa, ibu di sana dulu. Kalau seandainya bangsal anak sudah tersedia yang kelas 1-nya, saya infoin. Oh ya udahlah Mbak, nggak apa-apa, saya mau kamar itu aja, kata si Hana. Nah, adalah tuh akhirnya setelah setuju, perawat pun segera langsung mengantarkan Hana, Kinan, dan Bang Adam ke kamar yang dimaksud lantai 5 bangsal dewasa kelas 1 tapi ya. Nah, begitu nyampe Hana langsung lega, Wak, karena kamar itu ternyata kosong. Nah, dia cuman diisi 2 orang kan, cuman ada 2 kasur, tapi cuman si Kinan aja pasien, yang satu lagi nggak ada pasien. Di situ Hana ngebatin, enak ya di sini, suasananya lebih tenang, malah kerasa kayak staycation aku di situ. Nah, Hana pun segera langsung menaruh barang-barang di sana dan menidurkan Kinan anaknya. Nah, setelah Kinan tidur, Bang Adam pamit pulang, Wak, karena besoknya dia harus kerja. Dan itu artinya Hana akan ngejagain Kinan sendirian malam itu selama di opname. Tapi Bang Adam ini janji kok dia bakal datang ngejenguk mereka setiap jam makan siang, sama juga setelah pulang kerja dia bakal ke rumah sakit lagi. Nah, setelah Bang Adam pulang, tinggallah Hana berdua sama Kinan di kamar itu. Dan meskipun gak ada yang nemenin, aku bisa ngejalaninnya dengan santai, Nadia, dengan tenang, malah bisa tidur, bisa istirahat, anakku juga gak rewel. Rumah sakit itu juga terasa nyaman sekali, gak ada sesuatu yang perlu ditakuti lah gitu. Tapi kenyataan itu nggak bertahan lama, karena memasuki tengah malam di hari itu ada suatu kejanggalan yang membuat bulu kuduk Hana ini merinding, Wak. Nah, nggak lama setelah dia nidurin Kinan, Hana juga ikutan ketiduran. Terus sekitar jam 12:30 malam, Hana kebangun karena ada suster yang masuk ke dalam kamarnya. Terus kemudian dengan pelan, suster ini membangunkan Hana dan menanyakan nama dan juga tanggal lahirnya Kinan. Nah, setelah Hana jawab, suster itu lanjut memeriksa suhunya si Kinan sambil mengecek cairan infus. Terus nggak lama kemudian, suster itu senyum, dia bilang, suhu anaknya normal ya Bu ya. Oh iya sus, makasih ya, gitu kata si Hana. Dah, suster itu pun keluar dari kamar. Hana balik tidur lagi jam 12:30 tuh ya. Nah, pas lagi enak tidur, sekitar jam 3 subuh, tiba-tiba kamarnya si Hana diketok. Gak lama masuk nih, Wak, seorang suster lagi yang ngebawain peralatan medis. Cuman setelah diperhatikan, suster ini beda sama suster yang sebelumnya, Wak. Dan waktu itu suster yang kedua ini lagi siap-siap mau ngukur suhunya Kinan. Si Hana kira nanya kan, loh kok dicek lagi sus? Bukannya tadi udah? Nah, dengan pertanyaan Hana, si suster ini bingung. Loh, jam berapa Bu diceknya? Sekitar jam 12:30 lah, tadi baru kok sama suster juga, kata si Hana. Nah, tepat setelah dengar jawaban itu, entah kenapa, Wak, wajah suster yang kedua ini tegang. Iya Bu ya, cuman gak lama kemudian dia bilang, suhunya normal ya Bu ya. Dia langsung beresin termometer. Nah, dia ngecek info sebentar, terus bergegas keluar dengan langkah yang agak terburu-buru. Nah, perubahan wajah dari suster kedua ini sempat bikin si Hana ini curiga. Cuman kan aku udah capek, Nadia, udah aku balik tidur lagi. Nah, tidurlah dia. Nah, besoknya sekitar jam 7 pagi, Hana kembali didatangin sama suster yang ngenalin dirinya dengan nama Suster Ica. Ini suster beda lagi ya, suster ketiga namanya Suster Ica. Seperti biasa, sesuai prosedur rumah sakit, Suster Ica juga nanya nama dan tanggal lahirnya Kinan. Dan ngejelasin daftar obat yang harus diminum sama si Kinan. Nah, setelah penjelasannya selesai, Hana iseng nanya, nggak ukur suhu lagi sus? Tadi malam kayak 2 jam sekali diukur, sekarang udah lewat 2 jam loh, kok belum diukur lagi, kata si Hana. Sus Ica ini cuma senyum aja, dibilang, oh iya Bu, ukur suhu harusnya tiap 8 jam sekali aja sih Bu, bukan 2 jam, kata si sus. Masa sih sus? Tapi kok semalam anakku diukurnya 2 kali ya, padahal belum 8 jam. Yang pertama jam 12:30, terus yang kedua jam 3 subuh. Nah, sama kayak suster sebelumnya, suster kedua, wajah Suster Ica juga tiba-tiba tegang. Hah?
Cuman nggak lama dia jawab, oh mungkin data sebelumnya belum kecatat Bu, makanya diukur 2 kali. Kita harusnya 8 jam sekali kok Bu gitu. Setelah ngomong itu, Suster Ica langsung bergegas keluar Wak. Pucat cuman mukanya dia, macam lagi takut gitu loh. Nah respon Suster Ica ini betul-betul mengusik pikirannya si Hana. Firasat aku, nah dia ini pasti ada yang salah di sini, ada yang janggal gitu situ. Entah susternya atau malah rumah sakitnya yang aneh-aneh nih. Gitu udah ada perasaan gak enak tuh aku di situ. Cuman udah lah ya kan. Masuklah malam. Di jam 7 malam nih hari kedua ya, di jam 7 malam tibalah waktu dokter dan perawat untuk visit. Perawat datang ngecek suhu, dokter meriksa Kinan. Nah karena kondisinya Kinan ini belum membaik, Kinan dijadwalkan fisioterapi besok paginya. Nah setelah itu Hana segera menidurkan si Kinan supaya siap untuk terapi besok. Terus sekitar jam 11 malam Hana sadar infusnya Kinan ini udah kayak mau hampir habis gitu loh Wak. Supaya nggak repot nanti, dia langsung minta suster untuk ganti si infus ini saat itu juga. Nah setelah infus diganti, infus baru nih ya, Hana tidurlah ini di sampingnya Kinan. Udah jam 11 malam tuh kan. Nah terus waktu lagi enak-enak tidur, sekitar jam setengah 1 malam lagi Hana kembali dibangunkan sama seorang suster yang wajahnya gak asing Wak. Dan setelah diperhatikan, suster yang datang ini sama kayak malam sebelumnya. Usianya masih muda, nah dia perawakannya ramping, wajahnya juga tenang, dan sesekali dia senyum kecil. Sama juga seperti malam sebelumnya, suster ini nanyain nama anak sama tanggal lahirnya. Kemudian dia lanjut meriksa suhu dan juga periksa infusnya Kinan. Infus yang baru nih. Cuman waktu dia datang ini dia entah kenapa suasana kamar tuh kok tiba-tiba berubah dingin gitu. Sepinya juga sepi nggak santai, malah jadi mencekam. Nah supaya nggak hening-hening kali, Hana berusaha ngajak ngobrol lah si suster ini. Shift malam terus ya sus? Kayak saya nggak pernah lihat sus kalau pagi atau siang lah, kata si Hana. Alih-alih menjawab pertanyaan itu, susternya cuma senyum aja. Terus dia kelihatan lagi sibuk nekan-nekan itu infus. Nah infus yang baru tadi tuh ditekan-tekan sama dia. Tapi kan aku nggak paham sama alat medis, Hana mikir oh mungkin dia lagi fokus benerin infus kali ya, makanya pertanyaan aku nggak dijawab nih gitu kan. Nah setelah tugasnya selesai, suster ini pun pamit keluar dan aku tidur balik. Hana kembali tidur. Lalu sekitar jam 3 pagi datang lagi suster. Tapi suster kali ini beda sama yang sebelumnya Wak. Bukan suster Ica, bukan juga suster yang pertama tadi, bukan. Lain lagi nih orangnya. Dan sama juga suster ini kembali nanyain apa nama sama tanggal lahirnya si Kinan. Terus dia ambil termometer buat mengukur suhu. Nah ngeliat itu ditanya lagi lah sama si Hana. Loh kok sus dicek lagi? Katanya 8 jam sekali. Loh iya memang 8 jam sekali Bu. Kinan kan terakhir dicek jam 7 malam tadi kan waktu visit dokter. Enggak sus, terakhir loh ini 1 jam yang lalu, jam setengah 1 ada perawat yang ngecek. Dan orangnya juga masih sama kayak malam sebelumnya. Dan waktu aku bilang kayak gitu, wajah si suster ini langsung pucat. Nah dia, oh ya udah Bu, nggak apa-apa. Ini kita cek lagi aja Bu. Setelah dia ngecek suhu, dia lanjut ngecek infusnya Kinan tadi Wak. Nah waktu ngecek infus, heran si suster, kok mati infusnya Bu? Ibu kenapa nggak lapor kalau infusnya mati?